Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Lailatul Badriyah. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Yang di sini yaitu membahas tentang ekonomi sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan dari pemerintah. Secara teoritis ekonomi itu ada 3 macam, yang diantaranya pertama yaitu ekonomi dua sektor atau yang biasa disebut ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi tiga sektor. Dan yang selanjutnya yaitu ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Dan di sini kita akan memahami tentang ekonomi 2 sektor. Kenapa kita itu harus memahami tentang ekonomi 2 sektor tersebut? Karena perekonomian 2 sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Maka dari itu kita harus memahami tentang ekonomi 2 sektor tersebut. Dan di sini juga dijelaskan tentang diagram alir perekonomian 2 sektor. Yang pertama yaitu rumah tangga produsen. Yang kedua yaitu ada rumah tangga konsumen. Yang dimana rumah tangga produsen itu ada yang disebut yaitu yang memproduksi suatu barang. Sedangkan yang konsumen adalah yang mengkonsumsi suatu barang tersebut. Jadi, produsen ini bisa mendapatkan keuntungan apabila menjual barang atau jasa kepada konsumen. Dan konsumen sendiri di sini bisa mendapatkan dari produsen dengan menyewakan tanah atau dengan bekerja. Aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor, yaitu sektor perusahaan, akan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminta tabungan rumah tangga. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ketika pendapatan itu naik, maka pengeluaran juga akan naik. Maka tabungan bisa menjadi min. Faktor penentu investasi yang pertama yaitu dari tingkat keuntungannya. Yang kedua yaitu dari suku bunga. Yang ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Dan selanjutnya tingkat pendapatannya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.